Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma istajib lana, Allahumma taqabbal minna, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengingat-ingat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Ma yaf'alillahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Allah tidak menciptakan makhluknya untuk diazab. Sebagaimana Bapak Ibu menikah, punya anak bukan untuk menyiksa anak, tapi untuk menyayangi anak-anak kita, mengasihi, menyayangi, mendidik, membesarkan. Tidak ada orang tua yang berniat kalau punya anak, anaknya mau dijadikan sancak, mau dipinju. Mau dipinju nggak ada. Anaknya mau disayangi, dirahmati dan dikasihani. Allah lebih besar kasih sayangnya daripada kasih sayang ibu-ibu kepada anak-anak. Lebih besar kasih sayang Allah daripada kasih sayang bapak-bapak kepada istri, kepada anak-anak. Nah, tidak akan diazab kalau beriman dan bersyukur. Salat yang kita kerjakan sebagai wujud syukur kepada Allah. Kemudian Nabi memotivasi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk thalabul ilmi, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu ini betapa sangat penting, sebagaimana kita sangat membutuhkan air minum biar bisa konsen, biar bisa berbicara, biar bisa beraktivitas. Kita membutuhkan air agar tubuh kita bisa kuat. Nah, hati kita yang di dalamnya ada iman, diri kita sangat butuh dengan ilmu. Dengan ilmu itu ibadah kita jadi benar. Dengan ilmu itu iman kita tetap semangat dan kuat. Dengan ilmu itu kita akan dijaga dari kerusakan.
Dengan ilmu itu Allah meninggikan sebagian derajat hambanya. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan memasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, lagi musim dingin ya Pak ya, minum banyak, kamar mandi terus, kurang minum, tenggorokan kering ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Apa yang akan disampaikan dan dipelajari malam hari ini tentang bijak dan bersikap lemah lembut dalam menghadapi perbedaan di tengah kaum muslimin. Kondisi kita sekarang kaum muslimin sangat butuh dengan seruan dan ajakan untuk mengedepankan ukhuwah persaudaraan, ittihad persatuan. Karena musuh-musuh yang ada sudah menyerang negeri kaum muslimin. Di Andalusia, di Spanyol, ketika muslim berkuasa berabad-abad memakmurkan negeri Andalusia, hingga akhirnya kaum muslimin terpecah belah menjadi negara bagian kecil, kerajaan kecil, datang musuh menaklukkan satu persatu daerah kekuasaan kaum muslimin di Spanyol Andalusia. Dalam kondisi musuh sudah menyerang negeri muslim, para ulamanya masih sibuk berdebat dengan permasalahan khilafiyah. Ada bahkan satu kasus ketika penjajah sudah menyerang negeri muslim, ulamanya masih berdebat bagaimana hukum perempuan tumbuh jenggot. Bolehkah perempuan memotong jenggotnya? Itu yang masih diributkan. Yang perlu digaungkan dan diserukan kepada kaum muslimin, perbedaan itu niscaya tidak bisa dihindari. Bagaimana menyikapinya dengan bijak, bagaimana tetap mengedepankan, mengutamakan, memprioritaskan ukhuwah dan persatuan di antara sesama kaum muslimin walau ada perbedaan-perbedaan. Sahabat-sahabat Nabi, manusia biasa yang kita wajib mengikuti mereka, beragama dengan agama yang mereka ikuti, bagaimana beragama sebagaimana beragamanya sahabat, dalam bentuk ketundukan, ketaatan, kepatuhan mereka kepada Allah dan Rasul. Kita harus mengikuti sahabat. Begitu patuhnya mereka, begitu tunduk dan begitu taatnya mereka kepada Allah dan Rasul. Ya, sahabat Nabi sama seperti kita manusia biasa, tidak terlepas dari dosa, tetapi mereka semua diridhoi oleh Allah karena sudah nyata iman dan amal mereka telah teruji. Sekarang kita diuji dengan Palestina. Orang-orang di Palestina telah teruji. Semua keluarga sudah mati, tapi dia masih baca Quran. Semua keluarga telah mati syahid, tapi mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, Iftaraqal yahudu wan nasara ala 72 firqah. Orang Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah belah menjadi ada 73 firqah, 73 kelompok. Lebih banyak mana Pak? Yahudi sama perpecahan Yahudi sama perpecahan kaum muslimin. Baik, nanti kita pelajari.
Kulluha semuanya ay al-ahwa yang mengikuti hawa nafsu, 72 yang mengikuti hawa nafsu atau 72 kelompok itu masuk neraka yang disebut ulama sebagai ahlul bid'ah. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidun, kecuali satu, ay al-jamaah, yaitu kelompok yang mengikuti jamaah kaum muslimin, yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka wahai Nabi? Ma ana alaih, dia mengikuti jalanku, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Nah, di sahabat Nabi itu sangat patuh, sangat taat. Mereka berjihad, mereka berjuang untuk agama Islam. Maka kita harus seperti sahabat. Kalau tidak bisa sama persis, kita mengikuti dan mencontoh sahabat. Patuhnya, taatnya mereka kepada Allah dan Rasul. Tahun 3 Hijriah, artinya berarti 32 tahun pertama di Madinah, 13 tahun di Mekah, sahabat itu masih minum khamar. Tahun 3 Hijriah secara bertahap diharamkan khamar. Sahabat Nabi ketika mendengar ayat Al-Quran turun diharamkannya khamar, botol-botol kendi-kendi yang di dalam rumah-rumah sahabat Madinah ada khamar, itu langsung dibuang, dipecahkan, ditumpahkan. Kalau sekarang diapain Pak? Banyak alasan, buat pendapatan daerah lah, apalagi Pak? Malah dijadikan pendapatan. Ikan kacau nih berpikirnya. Nah ini tidak mengikuti sahabat. Sahabat itu patuh taat, maka kita ikuti sahabat, patuh taat, tunduk kepada Allah dan Rasul. Masalah nanti ada beberapa perbedaan khilafiyah itu tidak mengapa. Nah jemaah, apakah setiap muslim yang masuk neraka itu divonis kafir dan murtad? Ayo jawab jemaah. Apakah muslim yang masuk neraka divonis kafir dan murtad? Tidak. Nah hadis itu menerangkan, mengisyaratkan masuk surga dengan 2 cara. Satu, langsung ke surga tanpa disiksa, yaitu yang selamat, bagus amalnya, bagus keyakinannya, dia mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, dia masuk surga gak disiksa di neraka. Yang kedua, masuk ke surga tapi mampir disiksa ke neraka. Ada di antaranya yang ahlus sunnah wal jamaah karena jelek amalnya, dan yang lebih selebihnya yang mengikuti aliran yang menyimpang, hatinya masih la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah, Nabi yang menjelaskan 72 kelompok yang tersesat masuk ke neraka itu, Nabi masih mengatakan sebagai apa? Ummati. Sebagai apanya? Umatku. Artinya apa? Yang 72 yang menyimpang masuk neraka, Nabi masih mengakuinya sebagai apanya? Umatku. Nah, masih diakui sebagai umatku. Nabi tidak mengatakan apa? 72 masuk neraka, mereka murtad. Ada nggak di hadis menyebut mereka murtad? 72 kelompok yang sesat masuk neraka. Nabi nggak mengatakan mereka murtad keluar dari agama. Nabi mengatakan ummati, umatku masih diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walau mereka menyimpang, di hati mereka masih ada la ilaha illallah, walau pemikirannya salah, walau keyakinannya salah. Nah memang dalam beberapa level dan tingkatan penyimpangan, ada bentuk penyimpangan yang kalau diikuti itu bisa bikin orang murtad. Contoh, meyakini ada nabi setelah Nabi Ahmadiyah. Contoh yang lain ya, apa? Keyakinannya meyakini semua agama benar. Dia Nasrani juga masuk surga, Yahudi masuk surga, Hindu masuk surga. Semua keyakinan yang berbeda-beda
sama-sama menyembah Tuhan, jalan menyembah Tuhannya yang berbeda, ini menyimpang dan bisa bikin orang murtad kalau diikuti keyakinan itu. Liberalisme dan pluralisme, semuanya diyakini benar, sama seperti Islam agama benar, yang lain juga benar. Jadi yang masuk surga bukan cuma umat Islam, yang lain juga bisa masuk surga, sama-sama baik kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, walau cara menyembah Tuhan yang beda-beda. Nah ini paham bid'ah besar ini. Gak boleh kaum muslimin ikut-ikutan paham ini. Pluralisme, liberalisme, nah ini udah menyimpang, sudah jauh menyimpang. Baik, jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 72 dibandingkan dengan 1 lebih banyak mana? 72 sama 1 jemaah. Lebih banyak 72 daripada 1. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana di Indonesia saja? Lebih banyak mana muslim yang ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti hadis? Lebih banyak mana muslim yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sama muslim yang ikut aliran menyimpang, kelompok menyimpang? Lebih banyak mana jemaah? Banyumas. Nah, Banyumas. Di Banyumas lebih banyak mana muslim yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah sama muslim yang ikut aliran menyimpang? Lebih banyak mana di Banyumas? Ya, lebih banyak mana? Lebih banyak muslim Banyumas yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya banyak muslim Banyumas itu yang mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Banyak muslim Banyumas yang meyakini apa? Mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya lebih banyak muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada muslim yang ikut aliran menyimpang. Jadi yang ikut aliran menyimpang atau 72 itu jumlahnya sedikit. Artinya jamaah Ahlus Sunnah dan jamaah kelompok yang besar ini kelompok yang banyak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas dibandingkan muslim-muslim yang lain yang mengikuti aliran dan kelompok-kelompok yang menyimpang yang jumlahnya sedikit. Kejawen misalnya, yang lebaran dia berapa kali lebaran, ikut pemerintah, ikut keyakinan tradisi. Lebih banyak mana muslim Kejawen sama muslim lurus ahli sunnah? Lebih banyak muslim ahli sunnah wal jamaah daripada muslim Kejawen. Nah, kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ya, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Apakah setiap yang berbeda harus diingkari? Para ulama menjelaskan perbedaan itu ada dua. Yang pertama, ya, namanya ikhtilafu tanawwu', perbedaan yang beragam, yang sejenis, yang kebenaran tidak tunggal. Kebenaran di sini tidak tunggal, ya, kebenaran itu beragam. Yang berbeda pendapat dan yang sependapat di sini sama-sama dipuji dan tidak ada yang dicela oleh Allah. Yang berbeda pendapat dipuji, yang sebelahnya pendapatnya berbeda juga dipuji, sama-sama dipuji, tidak ada yang dicela. Yang dicela di sini yang mana? Yang memusuhi, yang berseberangan pendapat dengan pendapat yang dia ambil, dia musuhi. Apa contoh dan apa dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat 5. Allah menerangkan perbedaan itu sama-sama dipuji, tidak dicela. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi iznillahi wal yukhziyal fasikin. Pada saat sahabat Nabi berperang melawan orang Yahudi di Madinah, terjadi perselisihan dalam siasat perang. Sebagian sahabat berpendapat kita harus potong pohon kurma milik Yahudi yang sembunyi bertahan di balik benteng biar mereka menyerah, karena pohon kurmanya dibakar habis, biar mereka turun keluar dari benteng dan menyerah.
Sahabat yang lain berbeda pendapat, tidak boleh potong pohon kurma itu merusak bumi, nggak boleh. Nah, bagaimana dengan vonis Allah terhadap sahabat yang berbeda pendapat, yang berselisih pendapat? Yang memotong pohon kurma dipuji, yang tidak memotong pohon kurma dipuji, nggak ada yang dicela. Yang kedua, cerita di dalam Al-Quran Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memberi keputusan berbeda karena masalah seorang perempuan. Nabi Daud dipuji keputusannya yang berbeda, Nabi Sulaiman diberi pemahaman yang lebih, dia juga dipuji oleh Allah. Dua nabi memberi keputusan yang berbeda, dua nabi yang berbeda pendapat, tidak dicela oleh Allah, sama-sama dipuji. Yang ketiga jemaah, Nabi SAW bersabda, idza zdahadal hakim, apabila ulama beristihad, istihad itu upaya mengeluarkan hukum, memahami hukum dari kandungan-kandungan dalil yang ada dengan usaha sungguh-sungguh. Ketika membaca ayat Al-Quran, ketika membaca hadis Nabi, membaca penjelasan para ulama, kemudian disimpulkan hukumnya, itu namanya ijtihad. Dan ternyata hasil ijtihadnya ulama ternyata benar, maka ulama dapat 2 pahala. Kalau sebaliknya ternyata hasil ijtihadnya ulama keliru, maka tetap dapat 1 pahala. Ada nggak di sini ulama yang ijtihad, yang beda pendapat dan ternyata benar, yang sebelah pendapatnya beda ternyata salah? Ada nggak yang dicela oleh Allah? Dua-duanya sama-sama dipuji. Nah, sekarang itu jemaah, kaum muslimin tidak memahami hal ini, sehingga setiap orang yang berada di luar golongan mereka harus mengikuti paham dan pendapat yang mereka anut. Kalau kaum muslimin yang tidak mengikuti paham dan pendapat yang dianut oleh mereka, golongan itu, maka mereka ini divonis telah keluar dari ahli sunnah wal jamaah, atau divonis bukan ahli sunnah, atau divonis sebagai kelompok apa? Ahli bid'ah. Jadi sekarang itu apa? Sedikit-sedikit mudah memvonis yang tidak sependapat dengan pendapat ulamanya, yang tidak sependapat dengan pendapat ustadznya, yang tidak sependapat dengan pendapat kelompoknya, yang berseberangan, divonis apa? Bukan ahli sunnah. Kalau memvonis muslim sebagai bukan bagian dari ahli sunnah, berarti vonisnya sebagai apa? Sebagai ahli bid'ah. Kalau muslim divonis sebagai ahli bid'ah bukan ahli sunnah, berarti memvonis muslim itu sebagai apa? Ahli neraka, calon penghuni neraka. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh serampangan menuduh orang sebagai ahli neraka, calon penghuni neraka. Itu dilarang. Baik jemaah. Kemudian dalil yang lainnya berbeda pendapat tapi tidak dicela, yaitu ketika sahabat Nabi berselisih, 2 sahabat Nabi berselisih dalam ragam bacaan Al-Quran. Ada yang berbeda cara membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ada dikenal dengan namanya ulama qiraah sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran yang berbeda dengan yang lain. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Al-Quran itu salah satunya turun dengan dialek dan lahjah Quraisy, dan juga turun dengan dialek lahjah suku yang lain selain Quraisy. Misalnya Imam Al-Kisai membaca surat Al-Humazah gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jamma'a malan wa 'addadih yahsibu anna malahu akhladi kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adrika mal hutamah narullahil muqadah allati tattari'u 'alal af'idah
innaha 'alaihim muqsadah fi 'umudin mumaddadih. Sahabat Nabi dulu ada yang berbeda baca Qur'annya, sehingga mereka melaporkan masalah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana vonis Nabi kepada sahabat yang berbeda bacaannya? Kata Nabi, kilakuma muhsinun, kalian berdua sama-sama benar. Nah, sahabat yang berbeda pendapat kepada dua ini, Nabi mengatakan apa? Kalian berdua sama-sama benar. Nah, dalil yang lain jemaah, Nabi merintahkan sahabat saat hendak memerangi orang Yahudi, Bani Quraisyah. Jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Yahudi Bani Quraisyah. Berangkatlah sahabat hendak jihad melawan Yahudi di Madinah pada perang Bani Quraisyah. Masuk waktu sholat asar, mulai sahabat berselisih pendapat. Yang sebagian mengatakan sudah masuk waktu sholat asar, kita sholat asar di jalan. Sebagian sahabat mengatakan Nabi perintahkan kita untuk sholat asar di kampung Yahudi. Akhirnya sebagian sholat di jalan, sebagian sholatnya nanti kalau sudah sampai di tempat perang jihad. Tibalah Nabi di situ. Apa sikap Nabi? Apa vonis Nabi kepada sahabat yang berselisih? Gak ada yang disalahkan. Yang sholat di jalan tidak disalahkan, yang sholat di tujuan juga tidak disalahkan. Dua-duanya sama dipuji. Nah, ini jamaah. Kemudian yang terakhir, dalilnya berbeda pendapat tapi sama-sama benar. Karena sama-sama benar, maka jangan ngotot. Yaitu dulu pernah disampaikan di sini, sahabat Nabi melakukan perjalanan, masuk waktu sholat, hendak bersuci dengan wudhu tidak mendapatkan air, diputuskanlah tayamum. Mereka sholat dengan tayamum karena uzur tidak ada air. Selesai sholat, lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan mendapati air. Disitulah terjadi perselisihan di antara dua sahabat. Yang satu mengatakan kita harus mengulangi sholat kita karena masih waktu sholat dan kita mendapati air, kita harus berwudu. Yang satu sahabat mengatakan tidak perlu mengulangi sholat kita dengan tayamum karena uzur tidak ada air sudah sah, tidak usah diulangi. Nah, ngotot sama-sama teguh, satu wudhu lagi, sholat lagi, yang satu dilihatin temannya sholat, nggak ngulangi sholat. Sampai di Madinah, dilaporkan yang terjadi di tengah jalan, perselisihan yang dihadapi. Apa keputusan Nabi kepada dua sahabat yang berselisih beda pendapat? Kepada sahabat yang bertayamum dan sholat tidak mengulangi sholatnya, Nabi bersabda, asabta sunnah, engkau telah melaksanakan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah sah. Kepada sahabat yang teguh mengulangi sholat dengan wudhu, Nabi bersabda, lakal ajru marratain, kamu dapat dua pahala. Nah, kamu dapat dua pahala. Nah, di sini jemaah, pada beberapa perbedaan pendapat itu, tidak semua perbedaan pendapat itu yang berbeda pendapat harus dimusuhi, harus dicela. Di sini pada beberapa kasus perbedaan pendapat, yang berbeda pendapat dan yang sependapat sama-sama tidak disalahkan, sama-sama dipuji oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat sekarang perbedaan kaum muslimin dalam memahami hadis-hadis, kira-kira sikap Nabi
sama seperti sahabat atau berbeda. Contoh, dalam menyikapi hadis Nabi celana isbal yang Nabi mengancam neraka, jadi yang celananya sampai ke bawah mata kaki, kain sarungnya sampai ke bawah mata kaki, dalam hadis disebutkan apa? Ancamannya neraka karena itu khuyala, perbuatan sombong. Dalam memahami hadis ini, para ulama terpecah berbeda pendapat. Yang pertama, ulama menghukumi, memahami zahir teks hadis, karena di antara bentuk kesombongan yang membuat orang bisa masuk neraka, kain, pakaian, celana atau sarung atau gamisnya itu di bawah mata kaki, maka diancam masuk neraka karena teks hadisnya mengatakan seperti itu. Mau dia sombong atau tidak, pokoknya kain celana di bawah mata kaki masuk neraka, diancam neraka. Nah ini jemaah, sarungnya bawah mata kaki. Enggak usah, ini melorot ini pakai sabu kan. Ini ya. Ulama yang lain berpendapat berijtihad, yang diancam dengan neraka bukan kain yang ke bawah mata kaki, tapi yang diancam dengan neraka adalah yang di hatinya ada kesombongan. Jadi ilah hukum itu apa? Sifat sombong. Jadi kalau ada orang yang celananya, kainnya, gamisnya, sarungnya melorot ke bawah sampai mata kaki, di hatinya tidak ada kesombongan, dia bebas dari ancaman neraka. Nah, di sini jemaah, kemudian ada apa? Ada dua pendapat. Sebagian muslim yang lain mengambil teks hadis itu sehingga celananya di atas mata kaki dipotong, biar tidak dikatakan sombong, dia diancam neraka. Sebagian muslim yang lain mengikuti pendapat banyak ulama, itu kesombongan yang diharamkan, bukan celana yang diharamkan menutupi mata kaki. Nah, gimana ini jemaah? Ada dua perbedaan pendapat di tengah kaum muslimin berkaitan celana itu, isbal dan ikram. Kira-kira kalau Nabi melihat kaum muslimin sekarang, kira-kira ada yang disalahkan, ada yang sama-sama dipuji, atau ini masuk ke perbedaan pendapat yang masih sama-sama benar? Kira-kira yang mana jemaah? Nah, ya, ini namanya dalil zonni. Ada namanya dalil qat'i. Dalil qat'i itu adalah dalil yang sudah gamblang dan sudah sangat jelas dari teks hadisnya itu menunjukkan satu hukum. Sedangkan zonni dilalah itu adalah hukum yang difatwakan dalam memahami hadis itu berdasarkan zon, dugaan. Nah ini masih zonni, maka ini masih dalam ranah ijtihad. Ulama sebelah yang berijtihad, yang celananya isbal, berulama berijtihad dari memahami hadis, terancam masuk neraka. Itu dihargai pendapatnya. Ulama yang sebelah yang mensyaratkan kesombongan itulah yang diancam neraka, bukan celana kainnya yang sampai ke bawah mata kaki yang diancam neraka, tapi yang diancam neraka apa? Kesombongan. Di sini ada dua ulama yang berijtihad dalam memahami hadis sehingga fatwanya berbeda. Nah, di sini dalam menyikapi perbedaan seperti ini dan banyak sekali jumlahnya, maka kita bawa perbedaan ini ke jenis perbedaan yang pertama. Ya, apa? Tidak dicela. Baik, kalau menurut Ustadz yang lain ya dicela gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya ya tidak dicela. Ya. Baik jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sahabat Nabi berbeda pendapat sifat azan. Kalau azannya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir. Kemudian sisanya 2 kali
Allahu Akbar yang terakhir 2 kali, dan la ilaha illallah yang terakhir 1 kali. Ini azan hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Sahabat Nabi ada yang berbeda azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah berarti 4 kali. Baru kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 2 kali. Kemudian yang terakhir 1 kali 1 kali. Itu sahabat beda pendapat. Contoh yang lain, beda tapi sama-sama benar. Yang kayak jamaah di sini lakukan setiap Ramadan. Sholat tarawih, qiyamul lail atau tahajud, 2 perbedaan. Boleh 2 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 1 salam. Yang sholat 2 rakaat 1 salam benar, yang sholat 4 rakaat 1 salam benar. Nah, namun di sini di jenis perbedaan ini terkadang pada beberapa kasus ada namanya hukum yang afdol. Lebih afdol yang mana? Lebih afdol yang mana? Walau sama-sama benar, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, sama-sama benar. Nah, di sini dalam beberapa kasus ada keputusan ulama, lebih afdol mana? 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Ulama mengatakan lebih afdol 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya. Sholat witir juga sama. Witir namanya witir ganjil. Namanya ganjil 3 rakaat. Nah, 3 rakaat apakah 3 rakaat 1 salam ataukah boleh 3 rakaat 2 salam? Dua-duanya dikerjakan Nabi. Dua-duanya dikerjakan Nabi. Maka dalam menyikapi perbedaan yang sama-sama benar dan sama-sama punya sandaran dalil, kaum muslimin itu harus lapang, harus bijak, harus lembut, jangan keras, jangan dimusuhi. Itu ahli bid'ah, beda itu ajaran sholatnya. Nah, karena ilmunya kurang, pemahamannya belum nyampe, emosinya tinggi, apalagi habis dimarahin istri, melihat di masjid ada jamaah beda sendiri, itu bid'ah itu ya, itu Wahabi. Jadi jamaah apa sekarang itu? Yang sebelah dikit-dikit Wahabi, yang sebelah dikit-dikit ahli bid'ah. Maka jangan terlalu fanatik, jangan terlalu keras dalam masalah yang ulama sendiri bertoleran. Maka muslim itu dalam beberapa masalah khilafiyah jangan terlalu keras. Maka di sini berlaku bersikap lemah lembutlah kepada sesama muslim walau beda pendapat. Bersikap toleranlah kepada muslim walau beda pendapat. Jangan dikit-dikit itu Wahabi. Yang sebelah jangan dikit-dikit itu ahli bid'ah. Itu bukan ahli sunnah. Ini berantem, ini gak ada selesainya. Padahal sekarang kita lagi diserang, Yahudi lagi menyerang Palestina, muslim masih ribut berantem. Ya, yang satu ulama mengajak kepada persatuan, satu ulama jauh-jauh datang dari Arab cuman buat memponis ini bukan ahli sunnah, ini kelompok ahli bid'ah. Ini namanya memecah belah kaum muslim. Kita itu diperintahkan apa? Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bersatulah. Wala tafarraqu, jangan berselisih. Oke, kita berselisih beda pendapat. Yang sebelah 2 rakaat 1 salam, yang sebelah 4 rakaat 1 salam, yang sebelah kunut, yang sebelah tidak kunut. Nanti Ramadan yang sebelah witirnya kunut, yang sebelah witirnya enggak kunut. Enggak apa-apa, silahkan. Kita berbeda pendapat, nakhtalif, tetapi apa? Kita enggak naftarik, enggak gontok-gontokan. Sahabat juga terjadi perbedaan pendapat, tapi sahabat menjunjung tinggi apa? Persaudaraan. Sahabat Nabi memuliakan muslim, sahabat Nabi mencintai sesama muslim. Maka kita tiru sahabat. Beda pendapat, tapi tetap apa? Tetap mengutamakan, memprioritaskan, menjaga persaudaraan dan persatuan di antara sesama muslim. Oke, berbeda pendapat, tapi kita tidak berpecah
belah. Nah, kalau orang yang pemahamannya salah, belajar hanya cuma satu ustadznya, memahami hadis 72, 73 kelompok, nanti dikategorikan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Oh, ini karena dia nggak sesuai sunnah, ini kelompok sesat. Nanti NU dimasukkan sesat, Muhammadiyah dimasukkan situ satu kelompok sesat. 72 kelompok. Ini 72 baru dapat 60 nih, kemana lagi nih sisanya? Itu nggak boleh dihitung-hitung, nanti salah. Ulama nggak ada itu yang hitung-hitung 72 itu yang sesat tuh mana aja. Sehingga kelompoknya aja yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal ulama sebelah sama-sama baca Al-Quran, ulama sebelah sama-sama baca hadis Bukhari dan Muslim, baca Bukhari dan Muslim. Cuman dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi Bukhari Muslim itu ada perbedaan pemahaman. Sehingga apa? Nggak boleh memvonis dirinya sajalah yang paling benar Ahlus Sunnah. Nggak boleh kayak gitu jemaah. Dimasukin semuanya itu 72 menyimpang, sesat, masuk neraka. Ini semangat tinggi, pemahamannya sempit. Hadis 40 arba'in aja nggak hafal. Ya, baru hafal satu hadis, dua hadis, tapi semangatnya ngajinya cuma hari Selasa, ngajinya cuma hari Jumat, itu pun ngantuk. Dan ngajinya nggak tuntas. Ngaji fikih nggak tuntas, ngaji tafsir nggak tuntas, ngaji usul fikih nggak tuntas, tapi udah semangat. Itu kelompok bid'ah itu. Dikit-dikit apa? Nggak boleh kayak gitu jemaah. Yang memang kita itu tidak boleh. Memang dalam perkara bid'ah itu banyak di tengah masyarakat, bid'ah itu banyak. Jadi kalau memang bid'ah kita katakan bid'ah, tapi juga nggak boleh sedikit-sedikit memvonis. Karena berbeda pendapat, akhirnya kelompok yang sebelah beda pendapat divonisnya kelompok pengikut bid'ah. Ini nggak boleh, nggak bijak. Kenapa? Karena terkadang kebenaran itu beragam, tidak tunggal. Kenapa? Karena kadang kebenaran itu dalam beberapa perbedaan pendapat, kebenaran itu apa? Tidak tunggal, tapi beragam. Nah, kemudian baru yang kedua, perbedaan pendapat yang kedua, ikhtilafun tidad. Perbedaan yang berlawanan. Yang satu mengikuti kebenaran, yang beda pendapat mengikuti hawa nafsu. Maka dalam perkara yang sudah jelas kebenarannya, gak boleh jamaah pendapat sendiri. Sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, jamaah gak boleh apa? Bikin pendapat sendiri. Jadi gak semua perbedaan itu dihargai, ditoleransi dan diterima. Tapi kalau masalah khilafiyah tadi dia bisa ditoleransi perbedaan pendapat. Tapi dalam beberapa masalah seperti masalah akidah ada yang beda pendapat, masalah usul pokok agama kok ada yang beda pendapat. Rukun Islam sudah dijelaskan, rukun iman sudah dijelaskan, dia bikin sendiri rukun iman, rukun Islam. Nah, ini menyimpang, nggak boleh. Sesuatu yang sudah terang dan jelas kebenarannya, kita nggak boleh beda pendapat, nggak boleh beda pendapat. Jadi Al-Quran misalnya mengatakan haram muslim memilih pemimpin kafir. Al-Quran dan hadis Nabi mengatakan haramnya muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Terus ada ustaz mengatakan boleh, yang penting non muslim itu adil. Ternyata setelah diselidiki dia mengatakan boleh, padahal Al-Quran mengatakan haram. Dapat transferan, dapat salam tempel, amplopnya tebel 20 juta. Kemarin mengatakan haram, setelah dapat transferan dari penguasa halal, halalan thayyiban. Nah, ini menyimpang, ini nggak boleh diikuti. Yang beda-beda pendapat, aneh nyeleneh gitu, menyelisih kebenaran, nggak boleh diikuti. Ulama mengatakan haram, yang lain mengatakan halalan thayyiban. Nah, ini nggak boleh, apalagi sudah pada status ijma. Ulama sepakat akan satu hukum, ulama sepakat akan satu perbuatan, ulama sepakat akan satu perbuatan wajib atau haram. Nggak boleh beda pendapat, nggak boleh beda pendapat. Nah, jadi pada beberapa perbedaan tertentu toleran, pada beberapa perbedaan tertentu tegas, tidak boleh. Baik, demikian jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.